Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Maura Fradina dengan NIM 233834042. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah akuntansi manajemen yang diampu oleh Ibu Ira Hasti Priyadi. Saya di sini akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 1 terlebih dahulu, yaitu tentang akuntansi manajemen, mulai dari pengertian, tujuan, perbedaan, serta contoh penerapannya dalam perusahaan. Nah, di sini akuntansi manajemen ini merupakan sebuah proses mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Jadi, fokusnya bukan untuk pihak luar saja, tapi untuk internal perusahaan. Kalau dibandingkan dengan akuntansi keuangan, ada beberapa perbedaan. Yang pertama, dari tujuan, internal dan eksternal. Dari pengguna, yaitu manajer dan investor. Dari laporannya juga, yaitu fleksibel dan standar. Nah, akuntansi keuangan itu seperti laporan untuk publik, sedangkan akuntansi manajemen lebih ke strategi internalnya. Jadi, kesimpulannya, akuntansi manajemen sangat penting untuk mengambil keputusan dalam perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 2, yaitu tentang peran akuntan manajemen dalam organisasi, tema-tema baru dalam akuntan manajemen, serta pentingnya etika profesi akuntan manajemen. Akuntan manajemen ini adalah pihak yang menyediakan informasi keuangan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Nah, jadi perannya itu sangat penting dalam keberlangsungan perusahaan. Ada beberapa peran utama akuntan manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Nah, akuntan manajemen membantu menyusun anggaran sebuah perusahaan. Contohnya, perusahaan merencanakan biaya produksi untuk tahun depan agar tidak terjadi pemborosan. Nah, contoh yang kedua yaitu pengendali atau controlling. Akuntan manajemen juga bertugas mengawasi penggunaan biaya, misalnya membandingkan antara anggaran dengan realisasi apakah ada selisih atau tidak. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Informasi dari akuntan manajemen digunakan untuk mengambil keputusan. Contohnya, menentukan harga jual produk atau memiliki supplier yang lebih murah. Jadi, dari 3 peran ini terlihat bahwa akuntan manajemen tidak hanya mencatat, tapi juga membantu strategi perusahaan. Nah, pada saat ini, akuntansi manajemen juga berkembang mengikuti zaman. Salah satunya adalah digitalisasi. Digitalisasi ini berarti penggunaan teknologi dalam proses akuntansi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 3, yaitu tentang klasifikasi biaya dalam akuntansi manajemen, mulai dari konsep dasar hingga contoh penerapannya dalam usaha yang sederhana. Nah, dalam akuntansi manajemen, biaya ini adalah pengorbanan sumber daya untuk memperoleh manfaat. Nah, memahami klasifikasi biaya itu sangat penting agar perusahaan bisa mengelola dan mengontrol biaya dengan lebih baik. Nah, konsep dasarnya di sini ada objek biaya. Objek biaya ini adalah sesuatu yang ingin kita hitung biayanya. Contohnya, produk, jasa, atau departemen. Yang kedua, ketelacakan biaya. Ketelacakan biaya ini adalah apakah biaya tersebut bisa ditelusuri langsung ke objek biaya atau tidak. Nah, ini penting untuk menentukan apakah biaya termasuk langsung atau tidak langsung. Klasifikasi biaya dan contohnya. Nah, saya di sini akan memberikan contoh langsung, yaitu usaha ayam geprek. Biaya langsung, tidak langsung. Biaya langsungnya, biaya yang bisa langsung ditelusuri ke produknya, yaitu ayam, tepung, dan sambal. Nah, biaya tidak langsung ini yang tidak bisa langsung ditelusuri. Contohnya, listrik, air, gaji karyawan. Biaya variabelnya, biaya variabel ini yang berubah sesuai jumlah produksi. Contohnya, bahan baku ayam, minyak goreng, dan biaya tetapnya adalah sewa tempat,
gaji tetap pegawai, dan lain-lain. Nah, selanjutnya biaya produksi dan non-produksi. Biaya produksinya contohnya adalah bahan baku, tenaga kerja dapur, dan biaya non-produksinya ada biaya promosi, biaya administrasi. Jadi, satu biaya bisa masuk ke beberapa kategori sekaligus. Misalnya, bahan baku ayam termasuk biaya langsung, variabel, dan juga biaya produksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 4, yaitu tentang Activity Based Costing atau ABC, yaitu metode penentuan biaya berdasarkan aktivitas. Nah, saya juga akan memberikan contoh perhitungan sederhana agar lebih mudah dipahami. Metode tradisional biasanya membebankan biaya overhead-nya hanya berdasarkan satu dasar, misalnya jam kerja. Masalahnya di sini, ini sering tidak akurat karena setiap produk sebenarnya menggunakan aktivitas yang berbeda-beda. Disinilah ABC digunakan, yaitu membebankan biaya berdasarkan aktivitas yang benar-benar terjadi. Nah, dalam ABC ada beberapa konsep penting. Yang pertama, aktivitas, kegiatan yang menimbulkan biaya. Yang kedua, cost driver, penyebab timbulnya biaya. Yang ketiga, tarif aktivitas, biaya per unit aktivitas. Jadi, biaya tidak langsung dibebankan ke produk, tapi lewat aktivitas dulu. Nah, berikut ini contoh perhitungan dari Activity Based Costing atau ABC. Dalam contoh berikut sudah lengkap dengan data dan langkah-langkah yang digunakan untuk menghitung biaya overhead per produk. Jadi, kita bisa lihat bahwa setiap produk menerima biaya sesuai aktivitas yang digunakan, bukan dibagi rata seperti metode tradisional. Nah, perbandingannya di sini, kalau metode tradisional mungkin biaya dibagi rata sehingga hasilnya bisa tidak akurat. Sedangkan ABC lebih mencerminkan kondisi sebenarnya. Jadi, activity based costing adalah metode yang lebih akurat karena membebankan biaya berdasarkan aktivitas dan cost drivernya. Baik, soal yang terakhir tentang activity based management atau ABM, termasuk hubungan dengan ABC tadi. Nah, perbedaan aktivitas bernilai tambah dan tidak, serta bagaimana ABM membantu meningkatkan efisiensi perusahaan. Nah, ABM merupakan metode manajemen yang menggunakan informasi dari activity based costing atau ABC tadi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Jadi, ABM itu lanjutan dari ABC. Nah, ABC digunakan untuk menghitung biaya berdasarkan aktivitas, sedangkan ABM menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan. Contohnya, kalau ABC ini memberitahu biaya aktivitas, nah ABM ini membantu memutuskan apakah aktivitas itu perlu dipertahankan atau dihilangkan. Nah, aktivitas dalam perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu aktivitas bernilai dan aktivitas tidak bernilai tambah. Yang pertama, aktivitas bernilai tambah terlebih dahulu, yaitu aktivitas yang benar-benar memberikan nilai bagi pelanggan. Contohnya, memasak makanan, menjahit pakaian, serta produksi barang. Yang kedua, aktivitas tidak bernilai tambah, yaitu aktivitas yang tidak memberikan nilai bagi pelanggan dan sebaiknya dikurangi. Contohnya di sini, menunggu bahan baku, serta antri produksi dan perbaikan kesalahan. ABM membantu perusahaan dengan cara yang pertama, mengidentifikasi aktivitas yang tidak penting. Nah, perusahaan bisa tahu aktivitas mana yang tidak bernilai tambah. Yang kedua, mengurangi pemborosan. Misalnya, mengurangi waktu menunggu atau proses yang berulang. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Nah, dengan fokus pada aktivitas yang benar-benar menghasilkan nilai, misalnya usaha makanan mengalami keterlambatan karena bahan baku sering terlambat. Nah, dengan ABM, perusahaan bisa memperbaiki sistem supplier agar lebih efisien. I just had to let you know you're